Pada babak 1, yaitu tahap eksposisi, di mana tokoh dikenalkan dan awal permulaan konflik, ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, membuat penonton secepatnya memfokuskan perhatian kepada cerita atau pertunjukan. Yang kedua, membuat penonton bersimpati kepada protagonis. Dan yang ketiga, membuat penonton mengetahui apa problema utama yang dihadapi protagonis. Pada bagian ini, cerita berawal. Penulis mengenalkan tokoh utama dan dunianya. Penulis mulai melukiskan keadaan. Berbagai masalah kemudian muncul, sehubungan dengan usaha tokoh utama dalam mencapai tujuan. Pada saat yang bersamaan, tokoh lain yang berhubungan dengan tokoh utama juga mempunyai konflik yang tidak terpecahkan. Pada akhir babak pertama, tokoh utama telah memutuskan untuk mengejar apa yang diinginkannya. Selanjutnya, babak 2. Pada babak ini, konflik tokoh utama menjadi lebih rumit, karena benturan dengan dunianya lebih keras dari yang ia duga. Masalah-masalah yang ada lebih susah dari yang ia kira. Ia memutuskan untuk meninggalkan dunianya dan memasuki dunia yang lain. Keputusan memberikan solusi sementara berakibat dunia lamanya menjadi berantakan. Sementara itu, konflik minor yang dihadapi oleh tokoh pembantu menemukan solusinya. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya terselesaikan, tokoh utama mendapati bahwa dunia lamanya tidak menarik lagi. Tetapi ada konflik baru yang menghadangnya, sehingga ia berada di persimpangan jalan atau titik point of return, dan ia harus memutuskan melalui tangan Tuhan, kejutan, atau solusi yang natural. Apakah ia akan berusaha mendapatkan dunia barunya, atau tetap berada di dunia lamanya? Kemudian babak 3. Pada babak 3 ini, cerita sudah ada kepastian. Berakhir sebagai happy ending atau unhappy ending. Dan di sini, penonton diberi kesempatan untuk meresapi kegembiraan yang ditimbulkan oleh happy ending atau rasa sedih yang ditimbulkan oleh unhappy ending. Penonton kemudian juga memantapkan kesimpulan mereka atas isi cerita. Pada babak ini, tokoh utama menyadari untuk menyelesaikan konflik. Dunianya tidak akan bisa sama lagi. Tokoh utama memasuki dunia baru, baik itu berupa sesuatu keberhasilan ataupun kegagalan. Struktur 3 babak menekankan pentingnya cara bertutur yang dramatik demi keterkaitan penonton pada jalannya cerita. Setiap perkembangan cerita selalu dihubungkan dengan reaksi psikologi yang akan terjadi pada penonton. Westwood menggambarkan sebuah cerita identik seperti sungai yang mengalir. Sungai ini digambarkan sebagai tempat protagonis mengarungi lika-liku cerita. Lebih lanjut, Westwood menambahkan bahwa sebuah cerita yang baik itu ibarat sungai yang menyeret perahu sang protagonis ke sebuah air terjun. Yang perlu diingat adalah struktur 3 babak mengandung 6 faktor, yaitu memperkenalkan tokoh dengan jelas, segera menghadirkan konflik, tokoh dilanda krisis, cerita mengalir dengan suspense, jenjang cerita menuju klimaks, dan diakhiri dengan tuntas. Berikutnya kita simak pembabakan menurut Gustav Freytag. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Freytag memodifikasi struktur 3 babak dengan menambahkan aksi yang meninggi dan aksi yang menurun di strukturnya. Kita bisa lihat adanya rising action dan falling action. Pada tahap pertama adalah exposition. Ini adalah penggambaran awal dari sebuah lakon, berisi tentang perkenalan karakter dan masalah yang akan digulirkan. Tahap kedua adalah complication atau rising action. Pada tahap ini, mulai terjadi kerumitan atau komplikasi yang diwujudkan menjadi jalinan peristiwa. Di sini sudah mulai dijelaskan laku karakter untuk mengatasi konflik. Pada tahap berikutnya adalah klimaks.
Klimak yang dimaksud di sini adalah puncak dari laku cerita dan titik kulminasi. Pada titik ini, semua permasalahan akan terurai dan mendapat penjelasan melalui laku karakter maupun lewat dialog yang akan disampaikan oleh peran. Tahap berikutnya adalah falling action. Pada tahap ini, terjadi penurunan emosi cerita. Penurunan ini tidak saja berlaku bagi emosi cerita, tapi juga menurunkan emosi penonton. Dari awal, emosi penonton sudah diajak naik dan dipermainkan. Falling action ini juga berfungsi untuk memberikan persiapan waktu pada penonton untuk merenungkan apa yang telah ditonton. Tahap yang terakhir adalah denouement. Pada tahap ini, terjadi penyelesaian dari cerita, baik berakhir dengan bahagia maupun menderita.